Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih anak-anak. Gimana kabarnya semuanya? Masih sehat ya? Masih. Iya, alhamdulillah. Tadi sempat kelupaan ya kalau hari ini itu Google Meet ya. Karena beda ya, sudah lama mungkin anak-anak sudah tidak Google Meet dengan saya. Begitu ya anak-anak? Iya, nggak apa-apa. Mungkin ada salah satu teman yang belum boleh diingatkan lewat WA ya. Baik anak-anak. Ya. Ya. Hari ini kita akan belajar ya matematika ya. Seperti kesepakatan kemarin, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, anak-anak, tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya nanti kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Saya minta untuk Mas Imam ya, Mas Imam. Halo Mas Imam. Ya, masih pimpin doa ya. Seperti biasa Mas Imam, halo, dengar suara saya? Dengar. Ya, Mas Imam yang semangat dong ya. Mana senyumnya ya? Ya. Berdoa dulu ya. Kita doanya pakai doa mau belajar saja ya. Doa mau belajar ya. Silakan Mas Imam dipimpin untuk berdoa. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Biji joning warzuqni fahma kepadaku ilmu dan berilah aku yang baik. Semoga terkabul. Amin. Baik, terima kasih Mas Imam sudah memimpin doanya. Baik, hari ini anak-anak supaya lebih semangat. Sekarang Mas Aziz, mana ini Mas Aziz? Tadi kelihatan? Halo Mas Aziz. Oh, iya Mas Aziz kelihatan ya. Baik Mas Aziz, saya mau minta tolong sama Mas Aziz. Di sampingnya ada Mbak Kunaisa ya, nggak apa-apa ya. Anak-anak, hari ini kita akan sebelum belajar kita nyanyi Garuda Pancasila dulu ya. Ya Mas Aziz. Nah Mas Aziz nanti menyanyikan Garuda Pancasila. Kemudian yang lainnya cukup mendengarkan saja, tapi mulutnya bergerak ya. Mulutnya tetap bergerak ya. Mas Aziz nanti yang menyuarakan, yang lain tetap bergerak saja, tidak usah ikut bersuara ya. Begitu ya anak-anak semuanya. Mas Aziz, ya. siap ya? Itu ada Mbak Ais itu tambah semangat. Yuk Mas Aziz. Bisa dimulai ya untuk menyanyikan Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, pendukungmu, Wario proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat dulu Nusantara, ini bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih Mas Aziz ya. Meskipun ada Mbak Ais di sampingnya, malah tambah malu-malu ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Anak-anak masih ingat tepuk PPK nggak? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Masih ingat nggak? Sudah lupa ya? Lupa. Wah, ini sebenarnya sudah lama tidak kita lakukan ya. Nggak apa-apa anak-anak. Yang penting kita semangat ya, meskipun kita belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, selalu memakai masker, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan. Ya, begitu ya anak-anak. Anak, ini kita akan belajar mengenai matematika. Tapi sebelum belajar matematika, coba ya
dengarkan literasi yang saya sampaikan kepada anak-anak. Ya, judul literasinya adalah adil berbuah manis anak-anak. Ya, adil berbuah manis. Coba didengarkan baik-baik. Nanti apa yang bisa kalian ambil dari atau apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran dari peristiwa tersebut. Dengarkan ya. Baik. Lutfi itu diberi roti ayahnya pada malam hari setelah ayahnya pulang dari luar kota. Keesokan harinya Lutfi membawa roti tersebut ke sekolah. Setelah siang, waktu istirahat, Lutfi hendak memakan roti tersebut. Namun karena melihat dua temannya sedang duduk di pojok menggosok-gosok perutnya, Lutfi tergerak hatinya untuk memberi roti tersebut dan membagi bersama kedua temannya. Lutfi membagi rotinya dengan ukuran yang sama, sehingga semuanya terlihat bahagia karena mendapat roti dengan ukuran yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Setelah mereka memakannya, ternyata salah satu teman Lutfi mendapat kiriman orang tua mereka. Dan akhirnya mereka bertiga memakan bersama makanan tersebut. Semakin tambah rasa senangnya hati mereka bertiga. Nah, anak-anak, dari cerita atau peristiwa ini, anak-anak pernah melakukan atau pernah mengalaminya nggak di sekolahan? Pernah nggak membawa roti ataupun sejenisnya? Pernah nggak? Pernah ya Mas Imam? Pernah. Kemudian Mas Imam mau membagi sama temannya. Ya? Saya. Membagi temannya kira-kira itu besar kecil atau dengan ukuran yang sama? Mas Imam? Yang sama. Dengan ukuran yang sama. Kira-kira kalau dengan ukuran yang berbeda akan terjadi masalah tidak, Mas Imam? Iya. Iya, jadi masalah. Kenapa waktu jadi masalah, Mas Imam? Karena yang satu besar, yang satu kecil. Oh iya, karena yang satu besar, yang satu kecil. Nanti yang kecil jadi meri ya? Jadi iri ya Mas Imam ya? Iya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar itu ya. Akan belajar berkaitan dengan pecahan atau membagi yang sama. Nah anak-anak, setelah nanti kita belajar ini, nanti anak-anak dapat mengenali ya pecahan biasa dan pecahan senilai. Kemudian anak-anak juga bisa menentukan operasi pecahan biasa dan pecahan senilai ya, dan dapat membuktikannya dalam bentuk ataupun ke bentuk pecahan. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Saya share screen ya materi hari ini, nanti diperhatikan ya. Saya buka dulu sebentar. Kelihatan. Ya, baik. Perhatikan dulu anak-anak, sebelum kita nonton video, kita cermati dulu peristiwa atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya, perhatikan. Ilyas itu mempunyai kue tar berbentuk bulat ya, berbentuk bulat. Dia ingin membagi menjadi 4 bagian sama rata dengan adil. Bagaimana cara membaginya? Ya, ini saya umpamakan rotinya Mas Ilyas. Ya, akan dibagi menjadi 4 bagian. Pertanyaannya, ketika nanti Mas Ilyas mau membagi, dibagi menjadi 4 bagian, apakah roti itu dibagi yang warna oranye ini atau menjadi 4 bagian yang warna kuning ini, Mas Aziz? Coba, kalau menurut Mas Aziz kira-kira yang mana? Apanya Pak? Aku Ya, ketika Mas Ilyas nanti membagi kue itu kira-kira dibagi yang mana? Gambar yang mana yang kira-kira kalau menjadi 4 bagian? Yang oranye, kuning, dan putih. kuning. Yang kuning. Bisa juga putih. 4 bagian. Kuning dan putih. Kenapa Mas? Kenapa sebelumnya? Kenapa kok Mas Aziz pilih yang itu? Kenapa? Karena ada 4 bagian. Kuning Ya, 4 bagian. hanya 3 bagian yang sudah dipotong dan dimakan. Yang oranye, kalau yang oranye? Yang oranye, kalau yang oranye itu butuhnya 4, bukannya 5, bukannya 5 bagian. Yang dicari Iya. 4 bagian. Oh iya. Betul. Ya.
Baik, terima kasih Mas Aziz untuk jawabannya. Sekarang supaya lebih tahu tentang berkaitan pecahan, coba sekarang dibuka dulu ya video yang saya share di grup WA. Sudah? Iya, Pak. Ya. Saya berikan waktu beberapa menit sampai salah satu anak selesai menonton video itu, nanti kita lanjutkan pelajarannya. Sudah adakah yang selesai nonton videonya? Itu harusnya Mas Aziz dan Mbak Ais harusnya cepat loh. Wong apa? Pertanyaannya itu bisa didiskusikan berdua itu sebenarnya itu. Pakai B2. Nah, ayo Mas Aziz, duduk yang bagus. Duduknya yang bagus. Nah, kalau kamu konsentrasi harusnya lebih cepat dari teman-teman itu. Kamu berdua sendiri kok. Ya, baik anak-anak, Mbak Winda dan khususnya ya Mbak Winda, gimana itu lagi Mbak Winda itu? Coba sekarang berkaitan dengan pecahan itu, mari kita bahas ya. Mari kita bahas tentang pecahan biasa dan pecahan senilai tersebut. Baik anak Winda itu, Pak, sebentar dulu, Pak. tentang pecahan biasa dan senilai. Ya. Ya. Kelihatan di HP-nya masing-masing anak-anak? Halo? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Anak-anak kita Kelihatan. ya, hari ini itu kita belajar tentang pecahan biasa dan pecahan ini. Pecahan ya. Ya, pecahan itu ada pembilang dan penyebutnya. Pembilang yang atas, pembilang yang atas, penyebut yang di bawah. Ya, kemudian ini kalau digambarkan seperti ini ya, 1/2 atau 1/2 itu kan pecahan. Dan ini yang ada gambar kuning ini, satu dari 4 bagian. Satu yang gambar kuning ini, sedangkan dari 4 bagian dapat ditulis 1/4. Itu namanya pecahan biasa. Ya, sekarang saya coba tanya ya, Mbak Winda. Halo Mbak Winda, kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, coba kelihatan. Kalau gambar A ini pecahannya kira-kira berapa Mbak Winda? Gimana Mbak Winda? Berapa pecahannya? Pecahannya Yang A. Oh coba, Mbak Ais dulu, Mbak Ais dan Mas Aziz. Mbak Ais, halo Mbak Ais. Mas Aziz. Coba kalian berdua yang gambar A itu pecahannya berapa? Dari gambar di bawah ini berapa? Gambar yang A. 1/2. Iya, betul sekali. Coba sekarang sampingnya, yang gambar B, Mbak Ais, bukan Mas Aziz. Yang gambar B, Mbak Ais, itu berapa per berapa? udah Pak Ibu. 2/4. Iya, bagus sekali. Coba Mbak Winda lagi, Mbak Winda terakhir nih, Mbak Winda terakhir. Mbak Winda coba yang gambar C dulu. Gambar C. Yang gambar C berapa per berapa? 1/3, bagus. Tadi Mas Imam masih di sini, Mas Imam? Halo Mas Imam? Mas Imam kayaknya nggak seperti di sini. Mbak Indah, dengar suara saya Mbak Indah? Imam masih di sini, Pak. Mbak Indah? Masih di sini. Oh iya, Mas Imam coba yang gambar D berapa itu gambar D? Pecahannya berapa kalau gambar D itu? 3/4. Iya, bagus sekali, 3/4. Nah, baik anak-anak, kemungkinan ini anak-anak sudah mulai paham ya tentang pecahan biasa.
Sekarang kita lanjut ya. Iya, Pak. Sekarang kita lanjut ke pecahan senilai anak-anak. Perhatikan ya, pecahan senilai. Pecahan senilai, lihat gambarnya ini ya. Gambarnya ini ada gambar 3 ya. Nilainya, gambarnya adalah satu bagian yang diwarnai dari 4 bagian. Kalau dilambangkan ke pecahan 1/4. Kemudian yang gambar yang tengah ini yang diwarnai kuning ada 2 bagian. Dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Ditulis pecahannya 2/8. Dan yang gambar yang ketiga ini adalah berapa yang diwarnai kuning ini, berapa bagian? Mas Aziz, berapa bagian Mas Aziz? 3. Yang gambar ini, yang iya 4. Dari berapa bagian ini? Dari berapa bagian keseluruhannya? 16. 16. Iya, bagus. Berarti itu dituliskan dalam pecahannya adalah 4/16. Nah, anak-anak, berdasarkan gambar ini ya, gambarnya ini ya, yang diwarnai kuning ya, 1/4 itu sama dengan 2/8. Kok bisa? Nah, lihat gambarnya itu. Sama enggak yang warna kuning itu? Sama ya? Yang sama. Nah, ini yang warna kuning itu sama meskipun ada 2 bagian. Ya, yang diwarnai kuning yang di tengah itu. Sedangkan yang paling kanan itu ada 4 bagian diwarnai kuning. Itu sebenarnya nilainya adalah sama berdasarkan gambar yang kita lihat ya. Nah, 1/4 itu sama dengan 2/8 sama dengan 4/16. Ini namanya pecahan senilai. Sampai di sini paham anak-anak? Paham ya? Coba sekarang. Ya, berikut ini yang merupakan pecahan senilai. Coba yang berdua Mas Aziz sama Mbak Kunaisa ya. Mas Aziz sama Mbak Kunaisa. Ada gambar A, B, kemudian E dan F. Kira-kira yang pecahan senilai yang mana ini? Kira-kira yang pecahan senilai yang mana? A dan B atau E dengan F? A dan B. A dan B, Pak. Oh, A dan B. Kenapa Mas Aziz dan Mbak Kunaisa jawabnya itu adalah pecahan senilai? Kenapa? A dan B. Alasannya? Alasannya Mbak Ai sama Mas Aziz? Bisa menjelaskan kah? Karena Ya. pecahan senilai itu misalnya yang A itu ada kalau enggak Ini saya berapa itu? 4, 5, 6, 7, 8. 16. Berapa? Setelah itu yang diwarnai hijau itu ada 8. Ya. Itu yang tidak diwarnai juga 8. Yang B kan ada 2. Itu yang merah diwarnai. Dan satunya tidak. Ya. Warna putih. Oh, kalau ditulis dalam bentuk pecahan yang A nilai pecahannya berapa? 16. Yang A. Yang A. 16. Iya, bagus. Itu berarti senilai dengan yang B, nilai pecahannya berapa? 1/2. Iya, bagus sekali. Ya, inilah yang dimaksud dengan pecahan senilai. Begitu ya, Mas Aziz dan Mbak Kunaisa. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang dalam persoalan pecahan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Kelihatan anak-anak di HP-nya masing-masing? Kelihatan anak-anak di HP-nya masing-masing? Ya. Perhatikan persoalan berikut ini. Perhatikan persoalan berikut ini. Fahri membawa buah jeruk sebanyak 12. Jeruk yang berwarna kuning sudah masak, sedangkan yang berwarna hijau belum masak. Jika 3 jeruk masak dan 2 jeruk belum masak akan dijual, berapa bagian jeruk dijual dari keseluruhan buah jeruk? Coba ini anak-anak dikerjakan, ya. Tahu nggak kira-kira ini pecahannya berapa? 5/12.
Dari mana? Ini yang jawab siapa tadi? 5 per 12. Yang jawab Mbak Ayu ya? 4 per 12. 4 per 12. 4 per 12 saya. Berapa Mas Aziz? 4 per 12. Dari mana Mas Aziz dapat 4 per 12? Karena yang di jam matang itu dari 4 dan Ya. apa ya namanya? Dan seluruhnya itu matang. Kalau nggak salah begitu. Oh, ini Mas Aziz. Ini jawaban yang lain coba. Dicermati lagi. Fahri membawa 12 jeruk. Jeruk yang berwarna kuning sudah masak. Yang warna hijau belum masak. 3 jeruk masak. Dan 2 jeruk belum masak akan dijual. Berapa bagian jeruk yang dijual dari keseluruhan? Pertanyaan, berapa bagian jeruk yang dijual? Yang dijual semuanya berapa dari seluruh bagian? 8. Mas Imam, ada Mas Imam? Berapa ini Mas Imam kira-kira Mas Imam? 8, Pak. 8? Oke, saya bantu ya dari sini ya. Baik, ini 3 jeruk masak ya. Dari 3 per 12. 3 jeruk masak itu kan 3 dari 12 bagian. Kemudian 2 jeruk belum masak. 2-nya berapa? 2 per 12. Kalau dijumlahkan 3 per 12 ditambah 2 per 12. Hasilnya berapa? 3 per 12 tambah 2 per 12. Berapa Mas Imam? 5 per 12. Iya, 5 per 12. Jadi, bagian jeruk yang dijual seluruhnya ada berapa? 5 per 12. Iya, bagus Mas Imam. 5 per 12. Begitu Mas Aziz. Ya, jangan terjebak dengan gambar, tapi pahami dulu soalnya apa yang ditanyakan. Nah, anak-anak. Nah, ini adalah pembelajaran hari ini ya. Kita sudah belajar mengenai pecahan biasa dan pecahan nilai. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan tidak berkaitan dengan pecahan biasa dan pecahan senilai? Tadi Halo, Mas Aziz? saya mau tanya Pak. Ya, gimana? Nah, tadi pas apa namanya? Tadi kan gini. Yang tadi itu dihitung warnanya atau apanya? Oh, tadi ya. Ya. Untuk penjumlahan yang ada jadi yang apel dan jeruk tadi. Ya, yang untuk apel dan jeruk tadi itu kita pahami dulu ceritanya. Ya, tadi kan ada buah jeruk sebanyak 12. Ya, jelaskan yang matang itu ada berapa tadi? 8. Kemudian yang ada yang matang dan ada yang belum matang. Kemudian yang dijual ada 3 matang dan yang belum matang juga dijual. Nah, dari 3 yang dijual tadi kan 3 dari 12 ya. Kemudian yang dijual yang belum matang ada 2. Tinggal dijumlahkan saja 3 per 12 tambah 2 per 12. Harusnya begitu. Tadi Mas Aziz cuma kurang mencermati soalnya saja ya. Harusnya tadi ada Mbak Ais juga didiskusikan, boleh itu, nggak apa-apa didiskusikan dengan Mbak Ais ya. Itu tadi sebenarnya simpel sekali, tinggal mencermati cerita atau soal yang ditampilkan tadi. Ya, anak-anak, tidak terasa ya anak-anak ini kita sudah di ujung acara ya. Nah, kita sekarang Mas Imam kayaknya ngantuk ini, biar nggak ngantuk ya hari ini. Hari ini Mas Imam dan teman-teman sudah belajar apa? Coba diutarakan. Belajar tentang apa itu namanya? Pecahan biasa. Pecahan apa? Senilai. Pecahan biasa dan Iya, tadi siapa Mbak Winda ya?
pecahan biasa dan pecahan senilai. Ya, terima Saya, kasih Mbak Pak. Winda. Ada yang lain mungkin? Anak-anak, kita sudah belajar apa? Halo? Pecahan. Coba angkat tangan yang mau jawab. Senilai. Angkat tangan siapa? Hari ini kita sudah belajar mengenai apa? Tadi Mbak Winda sudah jawab. Putus-putus ya suaranya ya. Iya, Pak. Mas Yudis ini, Mas Yudis. Coba Mas Yudis. Ya, hari ini sudah belajar apa? Terakhir coba, Mas Yudis sudah belajar apa hari ini? Kita senyum-senyum sendiri. Jadi sudah belajar apa? Sajikan Apa Mas Yudis? apa ya lupa Kak. Baik, saya bantu Mas Yudis. Hari ini Pembelajaran kita lupa, belajar Pak, mengenai apa itu? pecahan biasa dan pecahan senilai. Dan juga kita sudah belajar mengidentifikasi ya tadi ya, mengidentifikasi tentang pecahan permasalahan Iya. pecahan dalam hari. Nah, untuk mengukur kepemahaman anak-anak belajar hari ini, ya di Google Classroom itu sudah ada LKPD, lembar kerja siswa ya. Kemudian ada evaluasinya juga. Kemudian ada video juga yang di situ komplit. Ada 5 yang mungkin nanti bisa dikerjakan anak di Google Classroom. Nanti mohon dibuka Google Classroom-nya, kemudian kerjakan latihan soalnya di Google Form. Begitu ya anak-anak. Nanti dikirimkan di grup ya, Pak. Saja. Dikirimkan di grup ya. Ya, nanti saya kirim di grup yang kesulitan membuka Classroom. Ini berkaitan dengan sulitnya sinyal. Siap, Pak. Ya, untuk yang terakhir, Langsung baik untuk yang gas. terakhir ada pertanyaan sebelum pembelajaran hari ini kita tutup. Tidak. Tidak. Cukup hari ini anak-anak. Suaranya. Ya, mohon maaf. Nah, anak, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya anak-anak hari ini ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Mas Imam, mari ditutup dengan Kifaratus Majelis. Yuk dipimpin Mas Imam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Imam. Hai anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dari Pak Guru ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, sekian dari saya. Anak-anak nanti boleh meninggalkan meet ini. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.